Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video ini, saya akan membahas salah satu metode yang sangat penting dalam manajemen produksi, yaitu job costing. Sebelum kita memasuki ke dalam video pembelajaran, adapun tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami mengenai job costing. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan materi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengerjakan soal latihan mengenai job costing. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam video pembelajaran. Yang pertama yaitu, apa itu job costing? Nah, rekan-rekan semua tahu nggak sih apa itu job costing? Baik, akan saya jelaskan. Job costing yaitu metode perhitungan harga pokok produksi di mana produk yang dihasilkan didasarkan pada pesanan dari pelanggan. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik job costing. Karakteristik job costing ini memiliki 4 poin. Nah, poin pertama yaitu perhitungan harga pokok dihitung untuk setiap pesanan atas produk ataupun jasa dan dilakukan setelah produk yang dipesan selesai. Poin selanjutnya yaitu biaya produksi dibagi dalam 2 kelompok, yaitu biaya produksi langsung atau biasa disebut bahan baku dan tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung atau biasa disebut overhead. Poin selanjutnya yaitu harga pokok produksi per satuan produk dihitung dengan membagi jumlah harga pokok dengan jumlah unit yang dipesan. Poin yang terakhir yaitu biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan biaya overhead dibebankan berdasarkan alokasi ataupun tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan biaya. Pendekatan biaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya aktual dan juga biaya normal. Jadi kita akan membahas biaya aktual terlebih dahulu. Biaya aktual mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung aktual dikalikan jumlah aktual dari basis alokasi biaya. Sedangkan biaya normal mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung yang dianggarkan dikalikan jumlah aktual dari basis alokasi biaya. Baiklah, kita masuk ke dalam sistem perhitungan pendekatan biaya. Kita mulai dari biaya aktual. Nah, kalau biaya aktual langsung, sistemnya yaitu tarif biaya langsung aktual dikali kuantitas aktual masukkan biaya langsung. Sedangkan tidak langsung, tarif biaya tidak langsung aktual dikali jumlah aktual dasar pengalokasian biaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam biaya normal. Kalau biaya normal langsung, tarif biaya langsung aktual dikali kuantitas aktual masukkan biaya langsung. Sedangkan kalau biaya tidak langsung, tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dikali kuantitas aktual dasar pengalokasian biaya. Selanjutnya yaitu dokumen yang dibutuhkan. Dalam pembuatan job costing, kita membutuhkan beberapa dokumen, yaitu job sheet yang berfungsi untuk menentukan gaji karyawan, material requisition yang berfungsi untuk meminta bahan baku dan pencatatan persediaan, dan labor time sheet yang berisi rincian jam kerja karyawan. Jadi kalau kita mau membuat job costing, kita memerlukan 3 dokumen. Selanjutnya yaitu 7 langkah penetapan job costing. Jadi kalau kita mau membuat job costing, kita memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama, identifikasi job yang merupakan objek biaya. Kedua, identifikasi biaya langsung yang terdapat dalam job. Ketiga, pilih basis alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Keempat, identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap basis alokasi biaya. Kelima,
hitung biaya per unit dari setiap basis alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Keenam, hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan untuk job. Ketujuh, hitung total biaya dengan cara menambahkan semua biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Selanjutnya yaitu contoh soal. Saya akan memberikan contoh soal mengenai job costing. Diketahui PT Sinar Mentari menggunakan normal job costing system untuk operasional pabriknya. Job costing system tersebut memiliki dua biaya langsung, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Perusahaan juga memiliki biaya tidak langsung yang dialokasikan berdasarkan jam kerja mesin, di mana biaya tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000 dengan jam kerja mesin yang dianggarkan sebesar 180 jam. Selama bulan Oktober, biaya yang berkaitan dengan job XYZ adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung senilai Rp200.000, biaya tenaga kerja langsung senilai Rp100.000, dan jam kerja mesin selama 10 jam. Pertanyaannya, berapa total biaya yang dikeluarkan oleh PT Sinar Mentari untuk memproduksi job XYZ? Mari kita bahas. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas menggunakan 7 langkah penetapan job costing. Nah, yang pertama kita dapat mengidentifikasi job yang merupakan objek biaya yang kita ketahui pada soal tadi, yaitu job yang akan kita kerjakan yaitu job XYZ. Nah, selanjutnya kita dapat mengidentifikasikan biaya langsung yang terdapat dalam job, di mana job yang pada soal tadi kita mengetahui bahwa bahan baku langsung itu memiliki biaya sebesar Rp200.000 dan juga tenaga kerja langsung itu memiliki biaya sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya kita dapat memilih basis alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Nah, pada soal tadi yang kita ketahui yaitu jam kerja mesin. Nah, selanjutnya kita dapat mengidentifikasikan biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap basis alokasi biaya. Nah, pada soal tadi yang kita ketahui yaitu biaya tidak langsungnya itu sebesar Rp4.500.000. Nah, setelah itu kita menghitung biaya per unit dari setiap basis alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Nah, di mana itu ada pembagian yaitu budget manufacturing overhead senilai Rp4.500.000. Nah, kita bagi dengan budget machine hours selama 180 jam. Nah, dari pembagian tersebut kita mendapatkan Rp25.000. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan untuk job, di mana tingkat alokasi yang dianggarkan dikali aktivitas basis aktual untuk pekerjaan. Jadi pada soal tadi kita memiliki 10 jam dan kita kali dengan 25.000, di mana kita mendapatkannya dari pembagian budget manufacturing overhead dan juga budget machine hours. Nah, dari 10 jam dikali dengan Rp25.000, kita mendapatkan Rp250.000. Nah, setelah itu kita dapat menghitung total biaya dengan cara menambahkan semua biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di mana kita memiliki direct material sebesar Rp200.000, direct labor sebesar Rp100.000, manufacturing overhead sebesar Rp250.000. Jadi total biaya pada job kali ini, job XYZ, yaitu Rp550.000. Baiklah, kita sudah berada di akhir video, di mana dalam video tadi kita sudah membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian, karakteristik, pendekatan biaya, dokumen yang dibutuhkan, 7 langkah penetapan, dan juga contoh soal. Di mana contoh soal tadi kita sudah membahas juga, maka video ini kita akhiri. Demikian penjelasan tentang job costing. Jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.